Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Ustaz? Ya, alhamdulillah pada program Pripun Ustaz ini masih dibersami oleh Ustaz Fafa, saya jelas semuanya. Dan seperti biasa kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah kita kumpulkan dan nanti akan dijawab oleh beliau Ustaz Fafa. Dan episode kali ini alhamdulillah spesial kita ada di lokasi Cafe New dari New yang waduh ya. Ini sponsor kita yang istimewa sekali dan semoga sahabat semua bisa selesai sampai ke sini. Izin untuk membacakan pertanyaan pada episode kali ini, Ustaz. Jadi pertanyaan dari netizen pada episode kali ini tentang bisnis, Ustaz. Jadi pertanyaan seperti ini, kalau kita ada usaha, lalu dalam strategi bisnisnya usaha itu menggunakan promo cashback, kemudian ada diskon dan lain sebagainya kepada pelanggan, tentu saja dengan tujuan agar bisa mendatangkan banyak pelanggan sekaligus agar mereka itu ada order yang berulang. Nah, untuk promo seperti ini apakah nanti itu bisa dikategorikan sedekah atau infak? Nah, pripun Ustaz? Mau izin bicara. Alhamdulillah mengenai apa yang disampaikan tadi, secara umum tidak ada masalah. Jadi dalam jual beli itu selama tidak ada unsur penipuan. Jadi dulu kan ya zaman saya dulu tapi sekarang mungkin enggak ya. Jadi menjelang lebaran itu kan ada diskon gede-gedean, ternyata harganya dimakap dulu baru di diskon. Ini kan ya di situ ada unsur penipuan. Tapi kalau memang jujur apa adanya, memang harganya sekian, terus karena ini momen tertentu terus di diskon ya tidak ada masalah. Jadi diskon terus cashback dan seterusnya itu nggak ada masalah, secara umum nggak ada masalah. Jadi selama tidak ada unsur penipuan, jadi kan apa istilahnya itu dalam jual beli itu tidak boleh ada gopen itu tertipuan dalam kaitan dengan harga. Jadi apa istilahnya di diskon sekian ternyata di toko lain ya harga normal. Jadi itu berarti pembeli merasa tertipu. Jadi memang diskonnya diskon beneran. Itu mungkin secara umum nggak ada masalah. Yang kedua itu mungkin ini kalau sebelum masuk ke situ terkait dengan apa, dengan rekan sesama penjual, apakah strategi yang kita terapkan itu dia menjatuhkan atau membunuh? Kan seperti pemodal besar itu kan ya niat awalnya itu menurunkan harga sehancur-hancurnya sehingga pesaing nggak ada yang laku. Begitu mereka tutup terus harganya diturunkan lagi dan dia menjadi orang yang monopoli pasar. Kalau memang niatnya seperti itu ya tidak boleh karena dia tadi niatnya sudah nggak benar, ingin membunuh sesama penjual. Itu kalau ada niat seperti itu tidak boleh. Jadi diskonnya itu ya kalau bisa itu ya tengah-tengah, bisa menarik pembeli itu membeli produk kita, tapi juga tidak sampai menjatuhkan rekan-rekan sesama penjual. Jadi harus dicari jalan tengah. Terus yang ketiga itu apakah itu masuk kategori sedekah, infak? Ya secara umum apa yang kita berikan itu ya masuk kategori infak sedekah. Jadi kalau kita niatkan bahwa dengan cashback itu kita hanya mengambil keuntungan sedikit dan itu tidak sampai merugikan pihak lain misalnya, jadi pihak lain masih bisa bermain mentapa, itu ya masuk sedekah itu secara umum, masuk suara pembeli juga ya, itu apa? Ya apa, meskipun ya tidak, ya insya Allah itu masuk kategori sedekah selama kita niatkan bahwa dari keuntungan yang kita kurangi biaya mereka dulu, dan baiknya itu kita selipkan niat itu tadi. Jadi tidak semata-mata menarik orang untuk membeli, tapi kita niatkan memberi keringanan kepada mereka. Kan uang itu kan ya efek atau akibat dari apa yang kita lakukan. Jadi
harga itu tidak semata-mata membuat orang tertarik. Ada orang itu yang harganya lebih mahal tapi ternyata membelinya banyak karena pelayanannya bagus, terus kualitasnya ya dijaga betul, dan hal-hal lain itu mendukung. Jadi kalau memang kita belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal, ya kita kurangi keuntungan. Harapannya itu bisa menjadi daya tarik, ya itu nggak apa-apa. Dan tapi hal-hal lainnya harus kita maksimalkan, karena jangan sampai muncul image di masyarakat itu bahwa harga yang rendah itu ya, istilah orang Jawa itu kan ada harga ada rupanya. Kalau harga murah berarti kualitasnya itu rendah, jangan sampai seperti itu. Insya Allah itu masuk kategori sodako. Kita insya Allah kalau kita niatkan nolong pembeli, insya Allah dapat pahala. Baik, menurut saya sejak akhir, jadi saya menggarisbawahi tadi intinya tidak boleh ada unsur niatan menipunya, dan juga akal-akal lebih baik kalau ada dinyatakan betul ya, yaitu untuk meringankan saudaranya, untuk kebaikan saudaranya. Baik, demikian episode kali ini, dan jangan lupa setiap pertanyaan dan jawaban dari program Freepodcast dapat kita ikuti bersama di YouTube Cendekia TV dan Instagram Freepodcast. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.